Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Fa idza qulta bismillahirrahmanirrahim fanwi bihi at-tabarruk libtida'il qira'ati li kalamillahi subhanahu wa faham anna ma'naha anna al-umura kullaha billahi subhanahu. Wa idza kanatil umuru bihi ta'ala fala jarma kana alhamdulillahi wa ma'nahu anna syukra lillah idh ni'amu minallah wa man yara ghairallahi ni'matan aw yaqsida ghairallahi subhanahu bi syukrihi la min khaisu annahu musakhkharun minallahi azza wa jalla fa fi tasmiyatihi wa tahmidihi nuqsanun biqadri iltifatihi ila ghairillahi ta'ala. Jadi dalam sholat ketika sudah membaca doa istiftah kemudian dilanjut dengan membaca Fatihah, ya. Ngeren dianjurkan diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacaan bismillah ini harus ditekankan, nawaitu atau tujuan niatnya adalah tabarruk, ya. Tabarruk itu ada. Tabarruk itu artinya ngalap barokah, ngalap munda-mundai kebaikan, ya. Ngalap itu artinya mencari, ya. Mencari, memohon agar supaya terus ada kebaikan yang muncul di dalam kehidupan kita, itu namanya tabarruk. Karena munculnya kebaikan itu ada unsur faktor ik, ya. Jadi ada ikhtiar, tetap ada faktor ik. Artinya faktor yang di luar jangkauan wilayah ikhtiar atau akal kita. Sesuatu yang kelihatannya baik, menyenangkan, diharapkan, tetap ada kalimat belum tentu dia menjadikan kebaikan. Ya, nah untuk bisa menjadi kebaikan itulah maka harus ada namanya keberkahan. Apa namanya? Keberkahan. Orang sehat itu sesuatu yang diharapkan, ya. Kabeh wong kepinginnya sehat. Tapi apakah sehat itu mesti menjadi kebaikan? Tetap kalimatnya belum tentu. Ada sehat itu yang dadekno wong tambah apik, ana sehat dadekno wong tambah ora apik. Nah, sesuatu yang kita peroleh, yang kita anggap sebagai sesuatu kebaikan atau sesuatu kenikmatan, itu harus tetap dimohonkan, ya. Menjadi apa? Keberkahan. Menjadi apa? Keberkahan. Dan itu faktor iknya diantaranya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah itu kayak macam password
membuka keberkahan tadi itu ya. Bismillah. Makanya kata Nabi, kullu amrin ribalin. Setiap sesuatu yang punya nilai kebaikan. Ribalin itu yang punya nilai kebaikan. Kullu amrin ribalin. La yubtada'u bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, fahuwa abtar. Apa? Fahuwa abtar. Ini kalau diterjemahkan, kullu amrin dzibalin, setiap segala sesuatu yang punya kebaikan, nilai kebaikan. Kok gitu ya, baik. Kok tidak diawali dengan bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka Kanjeng Nabi menyampaikan fahuwa abtar. Maka potensinya kebaikan atau sesuatu perkara itu tidak akan bisa membawa keberkahan. Abtar itu artinya aqta. Aqta itu terputus keberkahannya. Fahuwa abtar ay fahuwa aqta. Tadi ya, berkah itu faktor X. Faktor apa? Faktor X itu ya di luar rumusan akal ya. Nah, agar supaya semua kebaikan yang kita lakukan, yang kita peroleh, yang kita dapatkan, ya tidak terjadi abtar. Abtar itu akto, qat'ul barokah, terputus keberkahannya, maka diusahakan untuk diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga membaca Bismillah dalam semua perbuatan baik itu adalah dianjurkan atau disunahkan. Mau apa kebaikan atau bahkan yang mubah sekalipun, maka harus diawali dengan bacaan Bismillah. Supaya apa? Supaya tidak terputus keberkahan. Keberkahan, sekali lagi, berkah itu adalah terus melahirkan atau terus menumbuhkan adanya kebaikan-kebaikan dari sesuatu yang kita lakukan itu. Orang makan itu kan baik. Apakah lalu menjadi berkah, menjadi baik? Ya belum tentu. Bisa saja dia akan melahirkan dari segi fisik, kesehatan macam-macam, atau menjadikan orang ini sehat tapi justru menjadikan dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, umpamanya gitu ya. Sehat tapi melarang. Itu namanya tidak berkah. Yang dibutuhkan itu adalah bagaimana kebaikan itu dalam keberkahan. Kalau yang buruk ya pasti tidak berkah, ya pasti tidak ada keberkahan. Kebaikan, apakah mesti ada keberkahan? Kalimatnya belum tentu. Makanya lalu apa? Diawali dengan bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wanwi bihi at-tabarruk libtida'il qiraah. Maka harus diniati dalam hal untuk memulai dari sebuah kebaikan itu. Wafham anna ma'naha annal umura kullaha billahi subhanahu wa ta'ala. Bismillah itu memberikan penegasan bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dapatkan itu ya billah, dengan Allah. Bismillah ay billah, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kita yakini bahwa segala sesuatu yang bisa kita lakukan, apapun bentuknya gitu ya, maka sesungguhnya terjadinya atau kita dapatkannya sesuatu itu betul-betul karena kehendak Gusti Allah. Dengan begitu kita tetap bisa menjaga, mengelola terhadap standar jiwa kita untuk tidak ada kesombongan. Untuk orang-orang merasa kita ini yang paling berjasa, yang paling punya kekuatan untuk melahirkan sesuatu itu. Karena Bismillah dengan asma Allah. Dia Bismillah itu. Sehingga keyakinan itu akan melahirkan
alhamdulillah, gitu ya. Keyakinan bahwa segalanya itu Gusti Allah sing menentukan dalam segala hal yang kita lakukan. Keyakinan itu akan melahirkan yang layak untuk dipuji di siapa? Gusti Allah. Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Bahwa segala puji itu adalah bagi Allah. Wa ma'nahu anna syukra lillahi, bahwa syukur itu hanya kepada Allah. Oke, itu makna atau hikmah yang harus kita wujudkan dalam kita membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim. Karena hadis Nabi tadi, kullu amrin dzibalin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar ay fahuwa aqta. Fa idza qulta nalikane ngucap sapa sira Ar-Rahmanir-Rahim, fa akhbir maka menghadirkan kamu, fa akhbir maka menghadirkan sapa sira fi qalbika ing dalam ati sira jami'a anwa'i lutfihi ing dalam sekabehane macem-macem sifat kelembutane Gusti Allah. Allah itu maha lembut, maha sayang. Litat tadhiha supaya menjadi jelas. Litat tadhiha supaya jadi jelas. Laka kanggo sira apa rahmatuhu kasih sayang atau rahmati Gusti Allah. Dari situ keyakinan itu fayam ba'isa maka menjadi terdorong. Fayam ba'isa maka menjadi termotivasi, terdorong bihi dengan rahmatnya Allah tadi ini, jami'an wa ilutfihi, apa roja'uka optimismemu. Kamu dengan meyakini bahwa Allah itu zat yang maha kasih sayang, Anda akan terus berada dalam optimisme. Tapi kalau Anda merasa bahwa hidup ini sudah kehilangan kasih sayang, Allah sudah kita anggap tidak lagi punya kasih sayang, tidak lagi mau mengampuni, tidak lagi ada ampunan yang bisa kita peroleh, maka itu akan kira-kira menimbulkan apa? Optimisme, apa putus asa? Putus asa apa optimisme? Putus asa. Namanya al-ya'su. Al-ya'su itu putus asa. Roja itu artinya harapan. Sesuatu optimisme itu bisa wujud ketika kita membangun hope. Hope itu apa artinya? Harapan. Hope. Manajemen hope itu penting. Membangun sebuah harapan. Karena kita tidak bisa mewujudkan segalanya dalam satu waktu. Maka minimal orang berikan sebuah harapan. Harapan itu yang akan menimbulkan optimisme. Harapan itu dari mana? Adalah harapan itu dari sebuah keyakinan bahwa ada sesuatu yang bisa kita raih, bisa kita peroleh dalam waktu ke depan itu. Itu harapan. Ya bodoh kali ini. Orang kalau dalam hidup ini, yang dilihat bahwa kasih sayang Allah, maka dia akan terus optimisme, terbangun optimisme. Oh, Gusti Allah maha kasih sayang kok. Ya, Gusti Allah itu maha mengampuni. Jadi kalaupun toh saya mungkin terlanjur berbuat salah, berbuat dosa, maksiat, maka saya yakin Allah maha pengampun, sehingga ampunannya itu yang terus membangkitkan optimisme kita untuk berbuat yang terbaik. Gitu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu harus membangun optimisme. Karena kita meyakini Allah zat yang ar-Rahman, zat yang apa? Ar-Rahim. Kalau tadi bismillahnya mendorong keyakinan bahwa segala yang kita lakukan, segala yang kita peroleh itu betul-betul karena Allah, tidak ada yang lain. Anda tidak ada keyakinan yang mendorong bahwa iki karena kepintaranku, oh ini karena pertolongan si A, si B, oh ini karena ini. Kalau keyakinan itu masih ada di luar Allah, itu berarti masih belum betul. Bismillahnya belum benar, gitu ya. Bahwa lalu apa yang kita lakukan itu perlu ikhtiar kita, perlu dibantu orang itu iya. Tapi semua ikhtiar, semua yang kita lakukan itu tetap
yang menjadikan kita mendapat bantuan sapa ya Gusti Allah. Kita mendapatkan orang yang menolong kita, itu ya dia bisa menolong ya karena Allah, gitu loh ya. Sehingga kita tidak menghentikan atau tidak membuat titik. Aku berhasil ini karena ditolong oleh dia, titik itu tidak boleh. Koma saja. Saya berhasil ini karena ditolong oleh dia. Tapi dalam keyakinan kita siapa? Yang menjadikan dia menolong kita itu siapa? Yang menjadikan Allah. Nah, itu harus ada lanjutannya. Jangan berhenti. Makanya kemarin saya katakan, keyakinan itu seperti itu. Jadi bahwa kalau kita lalu mensyukuri orang, berterima kasih, iya, jangan dinafikan, salah itu. Tapi juga jangan dibuat titik. Seakan-akan keberhasilan, sesuatu yang kita peroleh karena sesuatu bantuan dari makhluk, itu yang tidak boleh. Selain Allah, itu tidak boleh. Tapi ketika kita mengucapkan dan mewujudkan dalam bentuk lisan, monggo. Tapi keyakinannya tidak boleh. Itu berhenti hanya di makhluk, itu tidak oleh. Gitu ya. Paham ya? Berhenti di makhluk tidak boleh. Wah, karena obatnya dokter saya menjadi sehat. Oh, karena dokter ini sehat. Kalau titik itu tidak boleh. Tapi kalau koma, haruslah. Supaya kita berterima kasih kepada orang. Lesan kita ya. Mensyukuri pada manusia itu diperintahkan Allah, berterima kasih itu. Tapi keyakinanmu tetap dokter iku iso ngobati ya karena sing dadeno iso ngobati sapa Gusti Allah. Pil obat itu iso menyembuhkan yang menunjuk, yang menugasi gampangane ya. Lalu kemudian pil atau obat itu bisa menjadikan kita sembuh. Sing dadekno pil itu punya fungsi menyembuhkan itu ya Gusti Allah. Benar ya? Ya Gusti Allah. Harus ada keyakinan itu. Sehingga ujungnya bukan makhluk yang mewujudkan atau yang menciptakan, tapi tetap ujungnya adalah Gusti Allah. Tahapannya seperti itu. Nah, Ar-Rahmanir Rahim dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah membangun optimisme. Maka seorang Muslim itu sesungguhnya hidupnya harus optimis, gitu ya. Kegagalan yang kita peroleh, sesuatu yang kita belum berhasil atau yang belum kita capai dari yang kita agendakan, tidak menjadikan kita lemah, tidak menjadikan diri kita kehilangan harapan, gitu ya. Karena Gusti Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kita meyakini harapan itu dengan keyakinan bahwa apa yang kita harapkan belum tentu yang terbaik. Sehingga bisa jadi yakini saja Allah. Kalau itu belum terwujud, Allah masih memilihkan pilihan lain yang itu lebih baik. Kita akan karep, wah supaya kita tahun ini bisa menjadikan proyek itu sekian, atau bisa menjadikan apa yang kita rencanakan itu ini dengan ikhtiar yang sudah maksimal. Kita sudah yakin Allah itu Rahman Rahim, tapi kok gak terwujud ya yang kita wujudkan. Maka di situ harus ada keyakinan apa? Bahwa apa yang kita inginkan dengan yang sudah kita ikhtiarkan maksimal, itu tetap harus dengan keyakinan Gusti Allah itu Maha tahu yang terbaik untuk kita, apa yang seharusnya kita dapatkan, kita peroleh itu. Sehingga kita tetap dalam posisi apa? Husnudzon. Posisi apa? Husnudzon. Pikiran kita tetap baik kepada Allah itu. Ya. Nah, itu durung berhasil, saya yakini saja bahwa Allah berarti masih menunda atau masih memilihkan yang lain. Nah, gitu kan? Masih menunda atau memilihkan yang lain. Paham ya? Sehingga kita tetap berada di dalam husnudzon. Optimisme, husnudzon, terus dalam pikiran yang penuh harapan gitu ya. Orang putus asa itu kira-kira ada enggak kreativitas, inovasinya, akal sehatnya itu ada apa tidak? Hilang apa ada? Hilang. Oh, sudah pesimis itu kan, apa ya? Ya, artinya dia sudah menutup diri, sudah menutup diri, sudah the end gitu ya. Sudah mengklus dirinya sendiri, menutup dirinya sendiri untuk bisa mendapatkan. Sehingga kalau orang meyakini Ar-Rahmanir Rahim dengan keyakinan yang benar, itu hidup itu terus bergerak, gitu ya. Hidup itu terus apa? Bergerak. Terus ada progres, ada perkembangan. Tidak pada posisi berhenti. Gitu.
tidak dalam posisi berhenti. Kan seru ya, kalimat itu kan kita ucapkan setiap saat. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa maknanya? Yang bisa membangun karakter jiwa kita itu apa? Nah itu yang harus kita cari. Bismillah, membangun keyakinan bahwa hanya dengan nama Allah, hanya dengan Allah lah segala sesuatu itu bisa terwujud, bisa terjadi, bisa kita peroleh. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, Allah zat yang maha kasih sayang, bisa memberikan kasih sayangnya kepada siapa saja di dunia. Ar-Rahman. Ar-Rahim memberikan kasih sayang khusus di akhirat untuk orang mukmin. Karena kita meyakini Allah itu zat yang maha kasih sayang, zat yang maha lembut, maka kekurangan, kesalahan, dosa yang dilakukan jangan menghentikan kita untuk terus punya optimisme, punya harapan itu dengan kasih sayang Allah itu. Apa yang kita ikhtiarkan dengan maksimal sebagai bentuk kewajiban kita sebagai manusia, sekali lagi, kalau itu belum bisa kita raih, belum bisa kita wujudkan seperti yang kita harapkan, maka yakini saja bahwa Allah berarti memberikan dalam bentuk yang berbeda. Tidak memberi itu kadang memberi loh ya. Dalam logika orang tasawuf itu sesuatu yang tidak memberi itu malah justru memberi. Man'ul ato, ainul ato. Man'ul ato itu artinya ketika kita tidak diberi itu terkadang justru malah itu diberi. Bisa kamu melogikakan itu? Contohnya arek cilik, jaluk sepeda motor, ngedek sekolah SD kelas 1 kelas luru, gede ini kelas 3 lah. Nek wong tua sing genah, jaluk sepeda motor kira-kira ditukokno apa ora? Wong tuane waras loh ya. Soalnya wong tuane wis miring gitu ya. Ojek kelas luru tukar sepeda motor. Kan pasti anak merasa, kok anu kasih sayang orang tua saya minta ini kok nggak diberi ini. Wis gak usah sepeda motor lah, arek cilik durung wae mangan sambel, ngamuk jaluk sambel. Wis ya. Kira-kira wong tua sing waras ngekeki apa ora? Ora ngekeki kan. Nah, anak yang pinter pasti dia akan menganggap wong tuaku gak kayak sambel iki berarti ini yang terbaik. Soalnya aku nek mangan sambel, aku iso dadi loro. Orang yang kayak itu namanya man'ul ato. Tidak memberi itu namanya apa? Man'ul ato. Mana itu mencegah, atau itu pemberian. Man'ul ato. Justru tidak memberi itulah orang tua itu memberi. Ya. Sajane wong nek mikir ini enak ya. Tidak ada perasaan curiga, tidak ada perasaan gelisah, tidak ada perasaan marah gitu. Orang DKI pikirannya juga tetap baik. Yo panjen iki bojoku ya ngene, panjen iki wong iki ngene, gitu loh ya. Manula. Barangkali ini yang terbaik untuk saya. Ya. Makanya tetap optimisme dengan kalimat apa? Ar-Rahmanir Rahim. Apa? Ar-Rahmanir Rahim. Jadi tidak selamanya memberi itu diberi. Terkadang justru tidak diberi itulah hakikat dari sebuah pemberian. Banyak toh orang yang tiba-tiba baru sadar ketika tidak bisa berangkat, aku gak itu budal karena ketinggalan pesawat, kan mungkin mangkel marah. Ternyata tiba-tiba ada sesuatu dengan pesawat. Ya, kerusakan atau kecelakaan. Alhamdulillah gurih. Alhamdulillah gurih. Mbok ya didisikno sih, rasito ya tetap alhamdulillah. Aku dikai Gusti Allah Rasulullah budal. Tapi tetap di sini ada kebaikan. Meskipun di sini juga ada sesuatu yang menggelisahkan. Jadi jangan dihabiskan pada faktor ketidaktercapaian itu dengan kegelisahan, dengan perasaan jengkel, jangan dihabiskan di situ. Berikan ruang paling tidak ya, bahwa di situ pasti ada kebaikan. Kenapa kok ora tercapai? Kenapa kok ora situ? Yang terpenting yang dilakukan adalah kita sudah melakukan apa? Yang terbaik dari proses ikhtiar itu. Kalau tidak tercapai, maka jangan langsung kita vonis, kita justifikasi bahwa ini adalah ketidaksayangan Allah pada kita. Dokter itu kalau sayang, untuk mengobati kita disuntik apa enggak? Suntik itu sakit enggak? Sakit kan? Tapi kita harus disuntik. Oh, kok disuntik kok sakit tuh? Kepengen marah apa ora gitu. Operasi itu kan sakit toh, dibelek. Dibedel, ya kalau nggak dibius kan loro nggak keruan. Tapi itu harus dilakukan.
Itu sebagai bentuk kejahatan, kekejaman atau kasih sayang? Kekejaman apa kasih sayang? Kasih sayang kan? Justru kalau nggak ngoperasi itu namanya kekejaman. Kejam dokter ini aku suruh loro gak dioperasi ya. Paham ya? بفانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا بطريقتهم ومعافاتهم من الفتن